Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Raihan dengan NIM 20 /464125 /SV _18444. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek CI 4 yang dibuat untuk membuat tampilan input, kemudian membuat API, dan nantinya dibuat tampilan visualisasi dari apa yang sudah kita isikan begitu. Kemudian langsung saja terkait dengan penjelasan langkah-langkah kerjanya. Untuk penjelasan CI 4 sudah dijelaskan kemarin. Kemudian untuk skripnya itu kita mulai dari .environment yang merupakan skrip dari env yang ada pada defaultnya CI 4 yang dirubah menjadi setting. Yang kemudian untuk pengembangan itu dibuat CI Environment Development. Jika nantinya sudah CI project CI ini sudah fix, itu dibuat menjadi production. Kemudian tidak lupa juga terkait dengan base URL. Base URL-nya itu eh, saya menggunakan localhost master 5 PetaLocalC object public, dan dengan eh, database database-nya ini yaitu localhost, kemudian hostname-nya localhost, database-nya data object, kemudian username-nya Postgres, dan password ada DB driver itu Postgre, kemudian untuk portnya 5432. Itu. Lanjut ke apa yang dibuat. Mungkin yang dibuat untuk pertama kali yaitu terkait dengan objek. Objek di sini adalah controller yang digunakan untuk mengkontrol terkait dengan nantinya objek, lokasi objek yang dibuat. Kemudian untuk script dari objek ini sendiri itu meliputi use app model stabil object model yang nantinya dibuat, kemudian use controllernya, dan construct-nya itu dari modelnya. Kemudian index untuk menampilkan lagi view input. View input nantinya akan dibuat. Kemudian simpan tambah data. Ini untuk nantinya untuk menyimpan terkait dengan inputan data. Itu ada nama, deskripsi, longitude, latitude, dan foto. Kemudian untuk objek di objek sendiri itu nantinya kan nanti juga terkait dengan tabel objek model atau modelnya. Nah, modelnya itu nantinya akan dibuat secara otomatis menggunakan eh, kode pada terminal yaitu PHP Spark Make titik dua model, kemudian nama modelnya. Kemudian jika tadi ada objek, maksud saya controller itu PHP Spark Make titik dua controller, terus diikuti dengan nama controllernya. Kemudian di sini untuk modelnya sendiri kita mengatur terkait dengan tabel, kemudian primary key-nya apa, kemudian terkait dengan allowed fields. Nah, itu ada nama, deskripsi, longitude, latitude, dan foto seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian di eh, masih berkaitan dengan objek controller objek ini, itu kita juga membuat terkait dengan view input. Nah, view input ini tujuannya untuk menampilkan sebagai
script untuk menampilkan eh, tampilan yang kita buat. Seperti berikut itu menggunakan struktur HTML dan kita menggunakan CSS Leaflet.js dan ini untuk input datanya sendiri kami menggunakan Bootstrap CSS. Kemudian terkait dengan input data. Input data tadi sudah dijelaskan juga yaitu ada nama, kemudian deskripsi, longitude, latitude, foto, kemudian diikuti dengan tombol simpan. Nah, mungkin ini scriptnya seperti ini untuk kontainer card headernya. Kemudian karena di sini juga ada map, itu kita juga menambahkan terkait dengan script Left.js. Kemudian juga diikuti juga dengan Bootstrap CSS JS-nya sebagai backend-nya. Kemudian ada lagi untuk karena ada petanya, kita juga harus mengatur terkait dengan peta. Nah, di sini petanya itu kita sudah buat variable center, var map, untuk kemudian ada base map-nya dan markernya dan ada draggable untuk markernya, kemudian ada move end untuk markernya. Nah, mungkin itu sudah dijelaskan terkait dengan itu sudah dijelaskan di minggu kemarin. Dan saya akan menjelaskan apa yang sudah dibuat untuk minggu ini dan eh, ini untuk oh ya untuk rutenya kita sudah set auto route true agar lebih mudah dalam mengerutnya. Kemudian lanjut terkait dengan apa yang sudah dibuat sekarang yaitu terkait dengan tabel migration. Nah, tabel migration itu digunakan untuk mengatur terkait dengan eh, alur atau ya semacam alur untuk database-nya. Jadi ketika developer sebuah tim itu membuat project dengan CI4 itu jika salah satu membuat itu yang lainnya itu bisa tahu eh, sudah di mana pembuatannya dan itu sudah tertampil tanggal terakhir itu diedit itu kapan gitu. Kemudian ini kita menjelaskan tentang function fieldnya ID, nama, deskripsi, latitude, longitude, foto, created add, updated add, deleted add, dan add key-nya primary key-nya ID, dan kita tabelnya TPL object, dan drop table, table object. Kemudian kita masuk ke API. Nah, di API ini eh, gunanya untuk menampilkan script untuk menampilkan script JSON, GeoJSON dan nantinya untuk melakukan show viewpoint gitu. Tuh, API di sini untuk menampilkan GeoJSON scriptnya seperti ini. Kemudian untuk function indexnya itu diisikan dengan function GeoJSON array yang digunakan untuk data GeoJSON-nya. Begitu. Jadi nantinya data GeoJSON tersebut untuk menampilkan pada peta atau WebGIS. Dan ini ada data objek, this tabel objek model, dan fiturnya array. Kemudian for each data object SD, type, feature, geometry, point,
koordinat, longitude, latitude, propertiesnya itu ada ID, nama, deskripsi, foto, dan JSON array, tipe, feature collection, feature, respon, JSON. Kemudian untuk menampilkannya kita membuat view namanya viewpoint. Gitu. Sebelum masuk ke viewpoint, saya menambahkan controller yaitu point. Nah, di point ini eh, kenapa saya buat? Karena untuk nantinya mempermudah terkait dengan kontrol pada petanya, pada peta titiknya, yang pada titik yaitu return view viewpoint. Hanya untuk menampilkan viewpointnya sendiri. Kemudian di API-nya itu hanya untuk menampilkan GeoJSON-nya. Dan kita masuk ke viewpoint. Viewpoint ini berguna nantinya juga saya akan membuka terkait dengan database-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke viewpoint. Untuk viewpoint ini sendiri, kita membuat tampilan pada petanya. Itu kita menggunakan HTML, struktur HTML seperti tadi. Dan kita membuat CSS dari leafletnya, kemudian style CSS-nya, dan JS dari leaflet JS-nya. Dan kita menjelaskan script untuk eh, menampilkan petanya. Tuh, var map, variable map, kemudian base map-nya kita buat, dan saya menambahkan judul dan subjudul. Kemudian terkait, nah ini yang salah satu yang pentingnya adalah GeoJSON point-nya, untuk menampilkan GeoJSON point-nya. Nah, di sini saya memanggil GeoJSON-nya dengan $.getGeoJSON. Dan kemudian base URL API. Kemudian seperti berikut. Kemudian saya juga memvisualisasikan dengan simbolisasi. Udah dengan ini script berikut var GeoJSON, kemudian point to layer untuk mengatur terkait dengan poinnya, yaitu saya menggunakan gambar marker.png. Kemudian on each feature, saya untuk menampilkan di sini var kontennya untuk ditampilkan bin pop-up, kemudian mouse over-nya, kemudian mouse out-nya. Kemudian terkait dengan base map, tadi sudah disinggung juga ada OpenStreetMap, OpenTopoMap, S-Reward Imagery, dan Stadia Dark Mode. Dan kita juga men-overlaykan layernya, yaitu objek. Kemudian kita menambahkan scale bar. Kemudian saya menjelaskan terkait dengan uh, database-nya. Untuk database-nya itu seperti berikut. Itu tadi ada tabel migration-nya dan ada tabel objek. Nah, di tabel objek ini untuk nantinya keluar masuk data. Nah, ini sudah saya tambahkan ada 5 inputan. Kemudian kita akan masuk ke demonya. Nah, ini merupakan tampilan dari petanya. Dan jika kita klik, itu ada nama, deskripsi, dan foto. Karena ini fotonya belum ada karena kita belum mengatur terkait dengan inputan foto. Di sini, ini tampilannya seperti ini. Kita dapat melihat ada subjudul juga, judul dan subjudul. Kemudian ada base map-nya, kita dapat mengatur. Dan ada scale bar-nya juga. Kemudian untuk menampilkan
titik-titik ini itu kita menggunakan API yang kita sudah terhubung dengan GeoJSON-nya. Nah, di API ini untuk sebagai nantinya data yang dimasukkan untuk ditampilkan pada viewpoint tadi. Kemudian ada objek, itu objek seperti yang kemarin sudah dijelaskan mungkin. Oke, mungkin. Oh iya, untuk ininya kita juga dapat melihat pada API.show. Tapi saya membuat controller baru namanya point. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.